بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah bagaimana cara setan merampas iman seseorang saat sakaratul maut. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Ketika seorang hamba menghadapi sakaratul maut, dia akan merasakan kehausan yang amat sangat, dan hatinya serasa dibakar. Inilah keadaan yang paling menyedihkan. Inilah saat-saat emas bagi setan untuk merampas iman seorang mukmin, karena si mukmin tengah mengalami rasa haus yang amat sangat mengeringkan tenggorokannya. Pada saat itu, setan akan mendekati kepala seseorang hamba sambil membawa semangkuk air dingin, kemudian menggoyang-goyangkan di depan wajahnya. Dia sama sekali tidak menyadari jika setanlah yang membawanya. Karena sangat haus, bisa jadi seorang hamba akan berkata, "Berikan air itu padaku." Jika hal itu terjadi, dengan cepat setan pun berkata, "Katakan bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Aku akan memberikan air ini kepadamu." Jika seorang hamba mendapat perlindungan Allah, ia tidak akan memenuhi bujukan tersebut. Kalau belum berhasil, setan akan mendekati kedua telapak kaki si hamba dan menggerak-gerakkan lagi mangkuk tadi untuk menggodanya. Karena sangat haus, bisa jadi seorang hamba akan berkata, "Berikan air itu kepadaku." Dengan cepat, setan pun akan berkata, "Katakanlah, sesungguhnya Rasulullah itu pembohong, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Barang siapa termasuk orang yang dilaknat Allah dan orang-orang yang celaka, ia akan menuruti permintaan setan itu. Ia tidak bisa bersabar atas dahsyatnya rasa haus yang menimpanya. Akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kami berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian. Nauzubillah min zalik. Adapun orang yang beruntung, ia tidak akan menuruti bujukan setan itu dan segera sadar siapa yang ada di hadapannya itu. Ada sebuah kisah tentang seorang zuhud
bernama Abu Zakaria. Ketika ia mendekati ajalnya, beberapa kerabat datang dan mendapatinya sedang dalam keadaan sakaratul maut. Lantas, salah seorang dari mereka menuntunnya untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Namun, ia malah memalingkan wajahnya dan tidak mau mengucapkan kalimat itu. Mereka mencoba menuntunnya lagi untuk kedua kalinya. Akan tetapi, ia tetap memalingkan wajahnya dan tidak mengikuti apa yang mereka tuntunkan. Mereka pun mencoba lagi untuk yang ketiga kalinya. Kali ini, Abu Zakaria menjawab, "Tidak, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu." Sesaat setelah melontarkan jawaban itu, ia pun jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Abu Zakaria tersadar dan merasa tubuhnya lebih ringan. Ia membuka matanya, lalu berkata kepada para kerabat yang menungguinya, "Apakah kalian tadi mengatakan sesuatu kepadaku?" Mereka menjawab, "Benar, kami tadi menuntunmu untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi engkau berpaling 2 kali. Ketika ketiga kalinya, engkau malah berkata, 'Tidak, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu.'" Abu Zakaria berkata, "Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa tadi iblis datang kepadaku dengan membawa semangkuk air dingin, kemudian berdiri di sebelah kananku, seraya menggerak-gerakkan mangkuk. Ia bertanya kepadaku, 'Apakah engkau membutuhkan air?' Aku menjawab, 'Iya, aku membutuhkannya.' Dengan cepat, iblis berkata kepadaku, 'Katakanlah, sesungguhnya Isa adalah anak Allah.' Aku pun menolaknya. Akan tetapi, ia mencoba menggodaku lagi dengan mendekati kakiku dan mengulang lagi apa yang ia lakukan kepadaku sebelumnya. Pada kali yang ketiga, ia berkata kepadaku, 'Katakanlah, sesungguhnya Tuhan itu tidak ada.' Aku menolak dan menjawab, 'Tidak, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu.' Mendengar jawabanku itu, iblis langsung membanting mangkuknya ke tanah dan lari menjauh dariku. Ketahuilah, sebenarnya aku tadi menolak permintaan iblis, bukan permintaan kalian. Untuk itu, saksikanlah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Sahabat, demikianlah kisah bagaimana cara setan merampas iman seseorang pada saat sakaratul maut. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah saat-saat sakaratul maut merupakan detik-detik yang sangat membahayakan dan menakutkan. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menangis, bertobat, merendahkan diri, dan menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak rukuk dan sujud, agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Abu Hanifah ditanya, "Dosa apa yang paling membahayakan iman?" Beliau menjawab, "Dosa karena tidak mensyukuri keimanan, tidak takut pada adanya akhir hidup, dan tidak takut berbuat zalim terhadap orang lain." Seseorang yang di dalam hatinya terdapat 3 perkara itu, kebanyakan mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita saat menghadapi sakaratul maut. Amin.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.